Halo Sobat, selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film. Tempat kalian bisa menyelami alur cerita film-film epik dan terbaru dengan penjelasan lengkap dan seru. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film aksi thriller berjudul San Andreas 2015. Kisah tentang gempa dahsyat yang melanda California dan perjuangan para penyintas untuk bertahan hidup. Film ini mengikuti perjalanan Ray, seorang petugas pemadam kebakaran yang pemberani, bersama putrinya Black dan teman-teman mereka dalam menghadapi kehancuran kota, tsunami, dan kerusakan masif akibat bencana alam. Namun, semuanya berubah ketika gempa susulan dan tsunami menimbulkan kehancuran yang menguji keberanian, kecerdikan, dan solidaritas mereka. Jadi, siapin cemilan, duduk yang santai, dan mari kita mulai kisah penuh aksi, ketegangan, dan perjuangan hidup dalam film yang satu ini. Film dibuka di jalanan lembah San Fernando saat seorang gadis bernama Maya sedang mengendarai mobilnya. Tiba-tiba, gempa bumi mengguncang daerah itu sehingga mobilnya tergelincir dan jatuh ke jurang. Akibatnya, Maya yang masih berada di dalam mobil terjebak di antara batu-batu di dasar jurang. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran Los Angeles yang dipimpin oleh Ray Gaines tiba dengan helikopter untuk mengevakuasi Maya. Salah satu anggota tim yang bernama Joby mengikatkan tali ke tubuhnya dan turun untuk membantu Maya. Mobil itu terus meluncur ke bawah, sehingga Joby berusaha menahan dan menstabilkannya terlebih dahulu. Namun, mobil kembali tergelincir dan menjepit tangan Joby. Akhirnya, Ray memutuskan turun ke bawah, memaksa membuka pintu mobil, dan menarik Maya keluar. Setelah itu, mobil sengaja dijatuhkan, sementara Joby berayun cepat untuk menghindarinya. Dengan semua orang selamat, mereka pun berhasil menyelesaikan misi penyelamatan itu. Scene berpindah ke California Institute of Technology, di mana Dr. Lawrence Hayes tengah memberikan kuliah kepada mahasiswanya mengenai gempa bumi dahsyat yang pernah melanda berbagai belahan dunia. Lawrence menambahkan bahwa patahan San Andreas, sebuah retakan besar di kerak bumi, membentang tepat di tengah California dan menjadi batas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak. Karena itulah, gempa besar biasanya terjadi setiap 150 tahun, dan kini sudah lebih dari 100 tahun sejak gempa besar terakhir. Setelah kelas usai, Loren didatangi oleh rekannya, Dr. Kim, yang memberitahu bahwa gempa kecil tercatat di 23 lokasi di Nevada dalam 24 jam terakhir. Mendengar hal itu, Loren dan Kim segera berangkat menuju bendungan Hoover yang berdekatan dengan titik-titik gempa. Dengan tiba saat getaran masih berlangsung, mereka berkesempatan menguji teori dan mencoba memprediksi kapan gempa besar akan terjadi. Sementara itu, di lokasi lain, Ray berniat menghabiskan waktu liburnya dengan camping bersama putrinya, Black. Namun, ketika sampai di rumah, Ray menemukan sebuah amplop yang berisi surat cerai dari istrinya, Emma. Tak lama setelah itu, Black menelepon Ray untuk memberitahu bahwa rencana mereka dibatalkan karena ia harus menemani ibunya dan pacar baru ibunya, Daniel. Hal ini tentu membuat Ray merasa sangat sedih. Ia terus menatap foto kedua putrinya saat mereka dulu berlibur bersama. Sayangnya, putri Ray yang lain, Emma Laurie, sudah meninggal akibat tenggelam saat arung jeram.
Sementara itu, Lauren dan Dr. Kim Park tiba di bendungan Hoover. Dr. Kim masuk ke dalam untuk merekam aktivitas getaran. Namun lama-kelamaan, ia menyadari getarannya semakin kuat. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat hingga bendungan mulai retak. Semua orang di sekitar panik dan berlarian mencari tempat aman. Lauren membantu mereka menuju lokasi yang lebih aman, sementara Dr. Kim yang masih berada di dalam bendungan bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Lalu saat Dr. Kim berusaha menghindari retakan di bendungan, ia melihat seorang anak kecil yang menangis sendirian. Tanpa ragu, Kim segera menggendong anak itu dan membawanya ke tempat aman. Namun, retakan besar kembali muncul dan memaksa Kim melemparkan anak tersebut ke arah Dr. Lawrence agar bisa diselamatkan. Sementara itu, Kim sendiri terjebak karena kakinya tertusuk batang baja. Tak lama kemudian, seluruh bendungan jebol dan menyeret Kim hingga ia meninggal dunia. Lauren pun melihat langsung peristiwa mengerikan itu saat sahabatnya tewas terseret arus deras setelah bendungan runtuh. Di sisi lain, Ray menerima pesan dari atasannya yang mengabarkan bahwa gempa besar mengguncang wilayah Nevada. Ia pun segera bersiap bersama tim untuk berangkat ke lokasi. Namun, sebelum berangkat, Ray menyempatkan diri menemui Blake untuk mengantarkan barang-barangnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Blake, Emma, dan Daniel. Emma kemudian memberitahu bahwa ia dan Blake akan pindah bersama Daniel. Mendengar itu, Ray hanya diam dengan wajah kecewa, lalu pergi meninggalkan mereka tanpa banyak bicara. Daniel kemudian membawa Blake ke tempat kerjanya yang berada di pusat kota, sementara Blake diminta menunggu di area lobi. Saat sedang menunggu, Blake tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria muda bernama Ben yang sedang mencari ruang wawancara kerja. Ben juga ditemani oleh adiknya yang masih kecil bernama Ollie. You know, you're quite beautiful. Ollie! Miss Carter, we'll see you now. You don't have to do this. Di sisi lain, Dr. Lawrence Hayes sedang diwawancarai oleh seorang reporter mengenai insiden di bendungan Hoover. Namun, wawancara itu terhenti ketika dua rekannya datang membawa kabar bahwa ada peningkatan aktivitas seismik yang sangat kuat di sepanjang patahan San Andreas. Mendengar hal tersebut, Lawrence segera melakukan perhitungan cepat dan menelusuri garis patahan menggunakan peta digital. Dari hasil analisisnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Seluruh patahan San Andreas akan segera melepaskan energi besar dan memicu gempa dahsyat. Happened yesterday in Nevada was not an precursor movement all the way up to San Francisco. How did San Andreas fault might go up? Everybody. Di sisi lain, tepat di pusat kota Los Angeles, Ima sedang menikmati makan siang bersama kakaknya, Daniel. Saat itu, Ray menelponnya untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini dan berharap hubungan mereka bisa membaik. Namun, belum sempat percakapan berlanjut. Tiba-tiba getaran hebat mengguncang seluruh bangunan restoran tempat mereka berada, membuat semua orang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Ray yang mendengar suara panik Emma langsung bergegas menjemputnya dengan helikopter penyelamat. Selama perjalanan, Ray juga melihat jalan tol yang mulai ambruk akibat guncangan gempa besar. Di sisi lain, Blake dan Daniel hendak meninggalkan gedung dengan mobil. Namun di saat bersamaan, gempa besar mengguncang area itu. Walau mobil sempat melaju cepat, lantai parkir tetap runtuh hingga mobil mereka menabrak dinding dan terjebak di antara reruntuhan. Sopir tewas di tempat, sementara kaki Blake terjepit di antara kursi yang bengkok. Daniel kemudian berusaha keluar dengan alasan ingin mencari pertolongan. Namun ia justru meninggalkan Blake sendirian terjebak di dalam mobil.
Daniel pun ikut berlari keluar bersama para pengunjung lain. Ia sempat memberitahu seorang satpam bahwa Blake terjebak di area parkir, lalu pergi tanpa menunggu bantuan. Beruntung, Ben dan Ollie yang mendengar percakapan itu segera bergegas turun untuk mencari Blake. Sementara itu, Ray terus melintas di udara menggunakan helikopternya dan menyaksikan bangunan-bangunan di seluruh kota runtuh satu persatu. Sementara itu, Emma berusaha membantu para pengunjung restoran agar bisa keluar dari gedung yang berguncang. Ia terus menaiki tangga darurat menuju atap, namun lantai yang rapuh runtuh satu persatu hingga membuatnya terjatuh berkali-kali dan akhirnya pingsan. Begitu sadar kembali, Emma menolak untuk menyerah dan perlahan memanjat reruntuhan demi mencapai tempat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Ray akhirnya melihat tubuh Emma dari udara dan segera mengarahkan helikopternya mendekat. Namun tiba-tiba terjadi ledakan besar yang memicu kebakaran hebat di sekitar gedung. Emma pun terpaksa berlari ke area yang lebih aman agar Ray bisa menurunkan tali penyelamat dan menariknya keluar dari sana. Emma pun segera berlari dan berusaha meraih tali penyelamat itu tepat sebelum seluruh bangunan di bawahnya ambruk dan runtuh ke tanah. Untungnya, Emma berhasil memegang tali tersebut tepat pada waktunya dan Ray langsung menariknya naik ke helikopter dengan cepat. Sementara itu, Blake berhasil mengambil ponselnya dan menelpon Ray untuk memberitahu bahwa ia terjebak di area parkir gedung. Ray pun segera terbang menuju lokasi putrinya berada. Tak lama kemudian, Ben dan Ollie berhasil menemukan Blake. Mereka pun bersama-sama mencari cara untuk membantu melepaskan Blake dari jebakan mobil tersebut. Tak lama kemudian, Ben dan Ollie berhasil menemukan Blake. Mereka pun bersama-sama mencari cara untuk membantu melepaskan Blake dari jebakan mobil tersebut. Ben kemudian mengatakan kepada Blake bahwa ia sempat melihat Daniel dan pria itu memang sengaja meninggalkannya sendirian. Daripada berdiam diri terlalu lama, mereka pun segera mencari jalan keluar dari gedung itu. Sementara itu, Lawrence dan rekan-rekannya menganalisis data dari sistem pemantauan dan menyimpulkan bahwa bencana ini belum berakhir. Lawrence kemudian meminta reporter untuk segera menyiarkan peringatan kepada masyarakat tentang gempa besar berikutnya yang akan melanda wilayah California hingga ke pantai barat. Need to find any means possible. Gotta be with you. It should be just up ahead. Sementara itu, Blake bersama Ben dan Ollie pergi ke sebuah toko untuk mengambil telepon model lama karena listrik padam di seluruh kota. Setelah menemukannya, Blake langsung menelpon ibunya dan mengadu bahwa Daniel telah meninggalkannya seorang diri di area parkir gedung. Mendengar itu, Emma dan Ray marah. Ray pun meminta Blake naik ke menara koit dan berjanji akan menjemputnya. Sesudahnya, Ben mencoba menelpon kedua orang tuanya, tapi sayangnya nomor ibunya tak bisa dihubungi. He's on his way in a helicopter. Sementara itu, helikopter yang diterbangkan Ray tiba-tiba mengalami kerusakan mesin dan meledak. Karena itu, Ray terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah jalan. Untungnya, Ray dan Emma selamat.
Mereka kemudian melihat beberapa penjahat memanfaatkan keadaan ini untuk menjarah toko-toko elektronik. Akhirnya, Ray pun mengambil salah satu mobil milik perampok. Walau si perampok itu sempat menodongkan pistol, tapi Ray berhasil mengalahkannya. Ray dan Emma lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil itu. Namun setelah cukup lama berkendara, mereka melihat sepasang lansia yang memperingatkan mereka bahwa jalan di depan mengalami retakan yang sangat parah. Karena mobil pasangan lansia itu rusak, Ray pun menawarkan tumpangan hingga ke hangar bandara. Kebetulan, sang kakek adalah mantan pekerja di bidang penerbangan. Jadi, ia mengizinkan Ray menggunakan pesawat pribadinya. Sebagai gantinya, Ray memberikan mobilnya kepada pasangan lansia tersebut yang berencana mengungsi ke rumah anak mereka di daerah pegunungan. Kembali lagi ke Black, Ben, dan Ollie yang berjalan bersama kerumunan yang dipandu oleh petugas untuk menuju tempat evakuasi. Bersamaan dengan itu, Black melihat truk pemadam kebakaran yang terbengkalai. Jadi ia mengambil beberapa perlengkapan yang bisa dipakai nanti. Di saat itulah Ben melihat kalau menara Coit sudah dikelilingi api. Alhasil, mereka pun mengganti tujuannya ke titik tertinggi berikutnya, yaitu di Nob Hill. Tak lama kemudian, Ray dan Emma akhirnya tiba di San Francisco. Namun karena bandara juga ikut terbakar, Ray pun mengatur pesawatnya ke mode autopilot. Sementara itu, Ray dan Emma harus turun dengan terjun payung. Karena Emma takut, Ray kemudian mengikat tubuh mereka berdua dan akhirnya melompat bersama. Keduanya pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di lapangan baseball. Tak lama kemudian, gempa susulan mengguncang wilayah itu dengan sangat kuat hingga banyak gedung-gedung tinggi mulai runtuh satu persatu. Akibat guncangan itu, Ben terjatuh dan pahanya robek terkena serpihan kaca yang berterbangan. Melihat kejadian itu, Ollie langsung panik, sehingga Black berusaha menenangkannya agar tetap fokus dan tidak ketakutan. Ready? Seluruh kota kini porak-poranda, bangunan runtuh, jembatan hancur, bahkan permukaan laut pun mulai berguncang hebat. Ray dan Emma lalu turun ke jalan, membantu warga sekitar dan mengarahkan mereka menuju stadion agar terhindar dari reruntuhan gedung-gedung tinggi. Setelah gempa mereda, Ray dan Emma menyadari kalau seluruh jalanan sudah hancur total dan tak bisa lagi dilewati kendaraan. Karena itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Tak lama setelah menaiki perahu, Ray melihat menara Coit yang dipenuhi asap dan api. Namun, ia yakin putrinya yang cerdas pasti mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Pada saat yang sama, Ray menyadari air laut perlahan surut, tanda jelas kalau tsunami akan segera datang. Hal serupa juga dialami oleh Blake yang mendapat peringatan dari radio dan alarm darurat bahwa gelombang besar akan melanda wilayah mereka. Karena tak sempat mencapai Coit Tower, Blake melihat proyek bangunan milik Daniel dan segera membawa Ben serta Ollie untuk berlindung di sana. Sementara itu, di lautan,
ratusan kapal termasuk Ray dan Emma berusaha menyelamatkan diri dengan menantang gelombang raksasa. Beberapa kapal gagal melewati ombak dan terbalik ke dalam arus besar. Namun Ray berhasil mengendalikan perahunya hingga mencapai puncak gelombang. Tak lama kemudian, mereka dihadapkan pada kapal kontainer raksasa yang nyaris menabrak. Dengan sigap, Ray memutar kendali dan berhasil menghindarinya. Sayangnya, beberapa kontainer mulai berjatuhan, memaksa Ray kembali memacu kecepatan perahu demi menghindari maut. Di sisi lain, kapal kontainer itu terbalik dan menghantam jembatan Golden Gate, menewaskan banyak orang, termasuk Daniel dan pasangan lansia tadi. Tsunami kemudian menghantam San Francisco, meratakan hampir seluruh kota. Sementara itu, Black, Ben, dan Ollie berhasil sampai di gedung milik Daniel dan naik ke lantai atas. Dari sana, mereka menyadari gelombang raksasa itu mendekat. Ketiganya pun bersembunyi di balik pilar. Meski gedung tetap berdiri, air tsunami menembus jendela dan membanjiri interiornya. Setelah itu, mereka bergerak menuju lokasi yang lebih aman dan menaiki lantai yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Ray dan Emma tiba di area tersebut, namun mendapati seluruh kota sudah luluh lantah. Di saat itu, Ollie melihat keluar jendela dan menyadari orang tua Black sedang mengemudikan perahunya berlawanan arah dengan posisi mereka. Meskipun Black dan Ollie berteriak memanggil Ray dan Emma, orang tua mereka tak mendengar karena berada di dalam gedung. Untungnya, Black ingat bahwa Ollie memiliki laser yang kemudian mereka arahkan ke perahu Ray dan Emma, sehingga keduanya menyadari keberadaan Black di gedung. Namun, gelombang berikutnya menghantam area tersebut, memecahkan kaca jendela dan menenggelamkan Black, Ollie, serta Ben. Kedua saudara itu kemudian berenang menuju tangga untuk menyelamatkan diri, sementara Black terjebak di air dan tak mampu mengikuti mereka. Ben pun menyuruh adiknya naik ke lantai atas agar tetap aman, sementara dirinya berusaha menolong Black. Di sisi lain, Ray pun melompat ke air dan masuk ke dalam gedung untuk menolong Black. Ray kemudian melihat Black yang terperangkap di sebuah ruangan terkunci penuh air. Hingga akhirnya, Black kelelahan dan pingsan. Ray yang mulai putus asa mencoba segala cara untuk memindahkan puing-puing hingga akhirnya berhasil menjangkau putrinya. Ia kemudian mengangkat Black ke permukaan dan bertemu kembali dengan Ben dan Ollie. Ray pun berusaha membangunkan Black. Sementara itu, Emma mengendalikan perahunya dengan kecepatan tinggi hingga mencapai jendela gedung. Keduanya kemudian segera naik ke perahu sebelum gedung itu ambruk dan hancur. Setelah berhasil selamat dari reruntuhan gedung, Ray terus berusaha menyadarkan putrinya. Meski beberapa kali percobaan gagal, Blake tetap tak bangun, membuat Ray hampir menyerah. Namun saat melihat Emma menangis keras untuk Blake, Ray mencoba lagi, dan akhirnya percobaannya berhasil. Blake pun kembali terbangun. Beberapa waktu kemudian, Garda Nasional dan tim bantuan PBB tiba di daerah tersebut untuk memberikan pertolongan pada para penyintas. Setelah itu, Ray, Emma, Black, Ben, dan Ollie melihat ke arah kota-kota yang hancur dan mengatakan kalau inilah waktunya untuk mereka membangun kembali kota tersebut. Dan film pun berakhir.
Oke sobat, itulah alur cerita film San Andreas. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.